Mate. Iya. Palsu. Oke geng, ketemu lagi bareng gua Dwi di DNH Channel. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya gengs. Oke gengs, kali ini gua bakal ajak kalian ke belakang rumah gua. Kita lihat di sini ada beberapa tukang gergaji ya. Hari ini kita lihat bokap lagi ngeborongin pohon jatinya nih gengs. Aslinya sih buat bersih-bersih biar agak rapi ya. Tapi pas ditanya kayaknya biayanya lumayan mahal, akhirnya sekalian saja lah. Biaya buat pemotongan pohon jatinya sekaligus diangkutin pohon jatinya. Jadi sebenarnya sayang banget nih. Berdasarkan hitungan sebenarnya bokap ya bisa bilang rugi ini. Karena pohon jati yang ditaksir sama tukang ini yang ukurannya udah gede, padahal tahunnya lumayan tua nih. Gua bisa bilang ini lebih dari 10 tahun ya gengs. Tapi dipotong biaya sama sewa mesin dan tukang, kayaknya satu pohon itu tidak lebih dari 150.000 nih gengs. Tapi karena memang kondisinya ini sedikit berbahaya ya gengs, sudah mendekati atau berpeluang buat bikin rumah tetangga kena ambruk atau kejatuhan pohon nih, karena pohonnya ya lumayan udah besar ya. Gua datang sedikit terlambat, beberapa pohon gede ini udah dipotong ya. Jadi sekarang ini kita lihat proses pemotongan atau merapihkan sehingga batang pohon yang gede yang ditaksir ini bisa diangkut ya. Kalau dilihat sih ada jarak-jarak panjang minimal ya, kayaknya sekitar 2 meter ini. Setiap 2 meter batangnya ini bakalan dipotong ya. Itu baru beberapa pohon jati yang dipotong. Ini gue sih tahu dari kecil ya, zamannya gue kerja pabrik di Cikarang, ini udah ditanam ya. Sekarang udah lebih dari 10 tahun. Kayaknya ini sudah lumayan berbahaya, takut jatuh ke rumah tetangga. Ini juga beberapa pohon jati yang sedang dilihat ya, atau diperkirakan bakal dirubuhkan. Ini yang kecil nggak terlalu susah ya, karena arah miringnya nggak mengarah ke rumah tetangga nih gengs. Jadi ini sebenarnya tidak pengen dipotong, tapi mengganggu proses pemotongan yang sebelahnya yang condong ke rumah tetangga nih gengs. Ini dia prosesnya ya. Ini ada di belakang rumah gua nih gengs ya. Ini ada taman atau pekarangan yang isinya adalah pohon mangga, juga beberapa pohon jati dan beberapa pohon-pohon yang lain ya gengs. Ini di atas itu udah ada orang tuh gengs. Jadi prosesnya adalah ranting-rantingnya dipotongin dulu, yang mengganggunya nanti baru batangnya. Ini yang pegang gergaji, sedangkan di atas itu ada satu orang lagi yang memangkas ranting-ranting yang mengganggu. Ini ada orang di atas tuh gengs ya. Itu dia orangnya. Nanti ini lumayan, kayaknya lumayan susah karena condong pohonnya ini mengarah ke sana ya gengs, ke arah rumah gitu. Jadi kita harus hati-hati biar kalaupun ini berhasil dipotong tidak akan jatuh ke sana. Jadi kita amankan pakai tali tambang yang lumayan kuat yang dibawa oleh para tukang gergaji mesin ini gengs. Kita lihat ya prosesnya. Ini batangnya di atas lumayan kecil itu gengs, tapi kayaknya udah terbiasa ya. Ini tali yang disediakannya nanti kita akan ikat di pohon yang mengarah berlawanan dengan rumah tetangga nih gengs. Ini dahannya lumayan rimbun ya. Ini areanya di belakang gua. Ini beberapa tetangga atau tepatnya nanti yang bakal bantuin untuk bersih-bersih ranting-rantingnya nih gengs. Ini kita bakal lihat ya proses pemotongan salah satu
salah satu pohon yang emang tidak terlalu besar tetapi tinggi. Kita udah mulai nih gengs proses pemotongannya. Di situ ada Bang Yos menjaga tali untuk terikat nih gengs. Kita lihat itu areanya di sana pemotongannya. Ini Bang Yos, kita akan coba lihat, deketin ke sana ya gengs ya. Gua harap ini hasilnya nggak akan berbahaya atau mengarah ke rumah tetangga. Pohonnya sekitar 4 ya, 3-4 meter lah. Itu kita lihat yang gergaji ada di bawah ya. Itu tukangnya. Di bagian atas sudah kita ikat tadi dengan sling atau tali tambang yang cukup kuat ya gengs. Kita lihat prosesnya, kita harap itu tidak akan mengarah ke rumah ya. Tuh lihat sudah mulai berhasil sedikit menjauh arah jatuhnya. Kita lihat ya, nyangkut gengs, nyangkut di pohon kelapa ini gengs. Tapi intinya berhasil lah, nggak jatuh ke rumah nih. Padahal tadi kita lihat arah pohonnya udah jelas banget mengarah atau mengayomi rumah nih gengs. Oke, ini gua double dubbing ya hitungannya karena suaranya nggak jelas nih. Jadi saya atau gua harus dubbing ulang sehingga prosesinya bisa lebih jelas suara yang diberikan ya gengs. Ini dia. Ini proses pemotongan biar tidak nyangkut di pohon kelapa ya gengs. Kita lihat ya, ini batangnya dipotong. Dia nggak naksir nih gengs karena ini ukuran diameternya kecil, jadi itu nggak akan dibawa pulang sama dia. Tetapi yang ukuran diameternya besar mungkin akan dibawa. Tadi prosesnya yang tadi nyangkut di pohon kelapa itu udah selesai ya gengs ya. Ini tetangga gua nih yang biasa selalu bantuin setiap kali ada kerepotan nih gengs. Ini Mamang, sang operator gergaji mesinnya nih gengs. Kita rencananya tadinya sih cuma ditaksir 3 batang ya, tetapi karena tanggung akhirnya satu pohon itu kita minta diskon untuk agak murah untuk potongannya. Nah ini salah satu batang pohon jati yang lumayan besar yang ditaksir. Posisinya, kondisinya paling menurut dia bisa dimanfaatkan sekitar 2 atau 3 meter ya gengs. Berharapnya menurut tukang itu bisa dipotong dari bawah ya, karena lumayan besar dan lurus ya gengs. Kita lihat prosesinya ya gengs. Nih mesin gergajinya sedang dinyalakan. Kita berharap itu mengarah ke tanggul ya. Ini juga di samping ini adalah pekarangan rumah tetangga yang ada pagernya. Jadi berharap jatuhnya tidak ke pagar tetangga ya gengs, tapi ke arah tanggul, sehingga kalaupun kena pohon itu pohon milik kita sendiri ya. Kita lihat prosesinya. Bagian bawah, bagian arah yang akan jatuhnya itu didahului, dibikin coakan atau kayak lubang seperti itu, lubang segitiga ya, biar nanti ketika di bagian belakang ini nanti digergaji itu batangnya akan jatuh. Gue bisa jelasin karena tadi prosesnya kayak gitu, sehingga arah kemana jatuhnya itu didahuluin, dibikin lubang segitiga. Setelah itu bagian belakang akan digergaji sehingga tumbangnya ke arah yang digergaji pertama itu gengs. Kita lihat ya, itu seharusnya jatuhnya ke sana, bukan dari ke arah bagian yang terakhir digergaji nih gengs. Kita harap jatuhnya tepat sesuai perkiraan, itu tidak mengenai ya, oke lah, arahnya sesuai yang kita inginkan, mengarah ke sudut tanggul, sehingga ini cenderung bisa dibilang hasilnya perfect nih, sesuai dengan keinginan ya gengs. Batang-batang besar ini dibayar sama mereka mungkin untuk dijadikan bahan-bahan furniture ya gengs. Iya. Jadi sebenarnya lumayan mahal ya satu pohon itu, tetapi biaya sewa gergaji mesinnya juga ini mahal. Jadi satu pohon itu paling kita bisa dapat 100.000 gengs, karena bertukar dengan mesin ya. Jadi kalau udah dipotong sih harganya lumayan nih, bisa 2 meter kali satu itu bisa sampai 200 atau 150 sampai 250 nih gengs. Tapi karena
tenaga dan mesin gergaji mesinnya ini adalah sewa, maka nilai jual batang jati kita ini dikurangi sewa, gengs. Kalau berdasarkan sewa tukang dengan mesin ini satu hari 500.000, gengs. Jadi yang jelas 3 pohon itu kita kayaknya dihargai sampai 800 lah, 800.000 atau kurang lah, sekitar 750-an. Jadi karena dipotong 500.000, kita cuma kembali 300 ya, gengs. Hitungannya seperti itu. Tapi aslinya sih nggak tahu ya, itu informasi dari bokap ya, gengs ya. Itu dia prosesinya, sedang merapihkan ranting-rantingnya karena kita akan membersihkan sisa-sisa batang pohon yang kecil-kecil karena tidak dibawa nih, gengs. Kalau bentuknya masih utuh kita susah untuk merapihkan. Jadi diminta kepada tukangnya untuk merapihkan, memotong jadi lebih kecil-kecil sehingga kita merapihkannya lebih gampang. Ini tukangnya bawa meteran ya, gengs, untuk bisa memperkirakan batas-batas mana sehingga dipotong untuk dibawa ke tempatnya yang menaksir pohon ini. Itu kita lihat prosesi pembersihan atau pemotongan ranting-ranting dan dahan-dahan yang dipucuk, yang nggak diambil, yang cenderung nggak lurus ya. Ini Bang Yos nih, ini Bang Yos masih memantau ya, gengs, untuk prosesinya. Ini sekali lagi ada di area belakang rumah gue, itu bagian yang kemarin itu ada sarang burung yang di tanah itu, gengs. Burung, kita di sini bilangnya burung hijau ya, tapi apa itu lupa namanya saya. Untuk sekarang kayaknya karena kondisi kering jadi nggak ada burung yang bersarang di sana. Ini hasil pemotongannya. Ini adalah pohon terakhir yang ditaksir yang akan dipotong ya. Diameternya juga hitungannya lumayan besar, tapi ini tidak terlalu bagus ya bentuknya. Kita pakai tambang, tali tambang, dijaga untuk jatuhnya tidak jatuh ke arah rumah sebelah tuh. Walaupun agak jauh tapi pohonnya karena menjulang, khawatirnya itu jatuh ke sana. Kita juga berharap ini kembali ke tanggul dan tidak merusak. Kita lihat pohonnya jatuh ya. Dia tidak mengarah ke rumah, itu sudah berhasil ya, gengs. Oke, kita lihat situasinya, itu dia pohonnya ya, gengs. Mantap lah, hasilnya tidak terlalu mengecewakan untuk arah potongnya gitu, karena sesuai dengan yang kita harapkan untuk tidak menimpa pada rumah sebelah nih, gengs. Oke, kita lihat suasananya. Ini pekarangan rumah gua ini jadi karena ada pohon jati yang kalau dalam musim seperti ini daunnya banyak, itu agak rindang dan lembab ya, gengs. Berharapnya nanti kita bisa reschedule atau direka ulang. Kita akan coba ganti ditanamin apa nih, nanti kita akan lihat ya, gengs, after dan before-nya. Ini Mamang yang tukang mesinnya, gengs. Ini bokap nih yang putih itu Waabi ya. Ini suasana pekarangan rumah gua, kalau kata orang Indramayu itu singgub ya. Singgub itu terlalu banyak pohon rindang sehingga terlalu gelap gitu. Itu kita lihat sedang melakukan pemotongan atau merapihkan ranting-rantingnya. Kita diukur kembali, kita lihat itu rata-rata itu sampai 2 meter, nanti akan ditandain dan akan dipotong ya, gengs. Itu dia pemotongannya, batasnya. Intinya hari ini adalah bokap sedang merapihkan pekarangan belakang rumah. Pohon-pohon yang berbahaya akan menimpa atau jatuh ke rumah tetangga ini ingin dipotong, dan hasil batang jatinya itu langsung dilelang dengan ketentuan tadi tuh, gengs. Sebenarnya akhirnya babe atau bokap itu ngomong bahwa memelihara beberapa tahun cuma jadi seperti itu ya, gengs ya.
karena memang alat potongnya itu kita harus bayar. Ini tali tambangnya nih gengs, itu lumayan keker ya, tebal gitu. Ini Bang Yos, ini hasil pemotongan. Kita lihat pemotongan per 2 meter itu dia lakukan potong sehingga bisa diangkut dan punya panjang yang relatif ideal, yang sesuai diinginkan. Ini kondisinya nih gengs, beberapa sisa-sisa sudah kita lihat ya. Ini adalah tangga yang dipakai untuk membantu nih gengs. Kenapa ini? Kenapa? Oh, ini ada endong nih gengs, dia nangis nggak tahu kenapa ini. Dia bareng Waabi. Kenapa cacing? Oke gengs, ini adalah tayangan beberapa saat setelah pemotongan itu. Ini udah berubah jadi pekarangan yang relatif lebih berbeda. Ini ada rambusa ya gengs. Ini ada jemurannya Waabi. Itu ada L nih gengs. L sedang memantau karena kita punya pohon ciplukan. Pohon ciplukan itu banyak khasiatnya ya. Ini adalah suasana setelah pohon jati ditebang. Walaupun di bagian sana itu masih terdapat pohon jati, tapi ini sudah berubah nih gengs kondisinya. Itu KKL tuh gengs. Oke, intinya untuk tayangan kali ini begitu saja. Hari ini adalah dokumentasi tadi kita memotong pohon jati di pekarangan rumah. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung dengan like, comment, share, and subscribe. See you next time. Bye-bye.